lewat baris-baris puisi. Aku coba diri selalu mengenang jasamu pahlawan. Dengan sebuah keberanian yang membaja di dadamu sampai tetesan darah penghabisan engkau korbankan demi kehormatan bangsa. Bergetar setiap jiwa insan bumi persada, terukir pada setiap bibir kata merdeka. Merdeka! 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 Kita menang! Kita menang! Kita bebas dari penjajah jahanam. Merdeka! Pahlawanku, setapak bumi ini dipijak. Berjuta kami siap menghadangnya. Melabuh 18 Januari 1980. Puisi adalah sesuatu yang selalu melekat dalam setiap kehidupannya. Ialah Rosni Idham, penyair asal Sawangmane, Kabupaten Nagan Raya, yang gemar mengekspresikan berbagai warna kehidupan melalui puisi yang ia ciptakan. Saya di hari-hari awal tidak pernah dalam hidup saya bermimpi ya, jadi penulis, jadi penyair, karena tidak pernah ada pelajaran yang saya pelajari yang bisa mengarah menjadi seorang penyair gitu. Nah terakhir begitu selesai sekolah saya kebetulan waktu itu di PGA, Pendidikan Guru Agama, selesai itu saya bekerja di radio gitu. Karena awal-awalnya kenapa jatuh ke radio saya juga nggak tahu ya, kemudian mungkin dengar vokal awalnya, dia bilang oh bagus vokal kamu bisa di radio, kita coba aja. Jadi pas kemudian kita diterima di Radio Pemda, saya jadi penyiar di sana. Nah malam-malam sering teman-teman penyair yang sudah senior, yang sudah sering tulis puisi gitu, ngirim puisi untuk dibaca. Saya baca puisi, ini namanya puisi, saya cuma dengar puisi Khairil Anwar gitu. Puisi aku paling-paling kan, puisi Kerawang Bekasi. Oh ini puisi rupanya lebih menyentuh lagi. Dia bisa menceritakan sesuatu yang sedang terjadi gitu, dia melihat sesuatu, terinspirasi, saya pikir bagus ini. Saya akan coba. Nah terakhir saya coba nulis sendiri-sendiri, coba habis itu saya edit lagi apa udah bagus ini atau gimana. Nah setelah saya edit kayak gitu udah terakhir kayaknya enak gitu untuk dibaca, enak karena kita memang kerja di penyiar ya, kita langsung baca gitu, langsung baca di radio. Setelah saya baca ternyata besoknya banyak orang komen gitu, terutama teman-teman yang udah nulis, yang sudah senior gitu nulis. Dia bilang, oh bagus tulisannya. Dia bilang bagus tulisannya tadi malam, nggak apa-apa coba lagi tulis lagi yang lain, yang tema lain segala macam. Udah beberapa kali saya tulis puisi itu, udah saya baca, terakhir dia bilang udah yang sudah ditulis, udah coba dilihat lagi, diedit kalau masih mungkin diedit lagi, kirim ke koran. Ternyata dimuat gitu, setiap saya kirim tulisan saya dimuat, saya senang gitu. Dan dulu enaknya lagi setiap yang dimuat itu kita ada wesel pos gitu, datang wesel pos jadi senang ya. Walaupun weselnya seberapa tapi kita senang hasil tulisan kita dah di apa. Nah lama-lama ya seperti itu udah banyak, udah ada mungkin 20-an, 30-an puisi. Kayak mana nih puisi-puisi yang sudah dimuat ini kita gunting, kita clipping, akhirnya bertebaran. Nanti kemana gitu, nggak ada dokumentasi gitu. Saya pikir kayak gitu. Habis itu saya lem, saya tempel kan, korannya yang dimuat
saya tempel di buku apa menjadi dokumen pribadi, kemudian puisi-puisi gitu juga saya clipping gitu. Terakhir ide muncul ketika saya bertemu dengan Pak Profesor Ali Hashimi, coba aja Rosni buat buku sekarang. Tapi gimana Pak, anggarannya udah berusaha, kata beliau gitu, berusaha. Cari dana, kayak mana caranya, cari teman yang bisa bantu, cari siapa yang bisa bantu gitu. Puisi itu sebelum dipublikasi, sebelum dikeluarkan mungkin masih milik saya, milik penulis gitu ya, milik penulis. Kita masih berhak untuk mengedit, masih berhak untuk memperbaiki dan segala macam. Bila sudah dipublikasikan udah milik publik. Ya kan, udah milik publik ya terserah. Orang-orang kan berbeda-beda tanggapannya, berbeda-beda imajinasi untuk menerjemahkan dari puisi itu sendiri pasti berbeda-beda. Ya silakan aja, buat saya nggak ada masalah. Saya di tahun 70-an, 80-an mungkin yang sangat-sangat kreatif ya. Artinya nggak ada hari nggak ada puisi gitulah. Jadi terus nulis puisi apapun saya lihat, apapun yang saya alami saya buat dalam bentuk puisi. Jadi kadang-kadang waktu kalau acara saya mau nanya, saya bawa puisi dulu sebaik gitu ya. Misalnya tentang apa mau tanya, saya akan memulai misalnya, kemana galauku akan kualamatkan? Pada langit, langit tak lagi biru, pada laut, gitu-gitulah ya kan. Pokoknya gitu dulu baru saya masuk ke poin acara apa. Kalau dukungan terutama suami ya, masih suami ini kebetulan beliau udah meninggal, itu sangat luar biasa. Saya malah setelah saya tulis sedikit oret-oret, dia selalu ambil oret-oret saya ditulisnya dengan rapi, lagi kalau coretan saya kadang-kadang nggak terbaca, ditulis dengan rapi sama beliau. Ah, ini betul nggak maksud Rosni begini gitu kan. Nah ini udah bang tulis dengan rapi, coba mungkin mau di ini lagi gitu. Kalau misalnya ada tulisan-tulisan saya butuh tulisan tangan, saya selalu minta beliau. Dan waktu itu kan kami sama-sama belum pegawai ya, waktu bertemu kita jadi berkeluarga, saya belum pegawai, suami belum pegawai, jadi kita betul-betul hidupnya agak paling susah gitu ya. Jadi dia jadi ini loper koran, jual koran, saya nulis. Jadi tiap hari, ada keluar tulisan terus nih gitu, pasti ada wesel gitu, pasti ada wesel gitu, senangnya pada wesel kan. Ada keluar tulisan, jadi dia itu pulang langsung itu. Kalau majalah, waktu itu majalah santunan hampir tiap terbit ada tulisan, ada puisi atau cerpen atau cerita anak gitu ada. Jadi saya kadang-kadang kaget-kaget ya, orang kan nggak kenal Rosni Idham di nama gitu ya, nanti ketemu entah kapan di satu saat, oh dari dulu saya 20-an tahun yang lalu sudah baca karyanya. Kembali lagi saya terus berbuat lewat tulisan itu, saya tulis terus puisi banyak ya, puisi-puisi perdamaian tuh banyak lahir, seperti puisi Sampaikan Masih Indonesia Kah Kau saya tulis itu, saya merasa diri saya waktu itu saya sudah siap. Saya bilang sama suami, saya di Jakarta, saya bilang sama suami, abang kalau nanti misalnya saya harus masuk penjara karena tulisan saya itu, saya udah nggak sabar lagi, saya udah tulis seperti itu, harus relakan. Saya bilang, relakan, sampai gitu. Jadi memang Rosni buat apa dia cerita sama suami. Pokoknya adalah, kalau misalnya saya harus masuk penjara karena tulisan itu. Ternyata saya udah publikasikan tulisan itu, sudah dibaca orang di mana-mana, tapi tak terjadi apa-apa dengan saya. Kan udah alhamdulillah selamat. Dan puisi-puisi berikutnya juga mengantarkan saya ada pemilihan waktu itu Peace Award gitu ya, diberikan penghargaan terhadap orang-orang yang perdamaian. Jadi kalau saya lebih pada promosi dianggap, karena saya menulis masalah menghimbau damai atau bagaimana cara supaya kita damai itu lebih pada tulisan-tulisan gitu. Semua puisi yang ia tulis merupakan potret kehidupan yang bervariatif. Baik itu berbagai peristiwa alam maupun kelut-melut kehidupan. Teman-teman penyair banyak mengenal saya dengan puisi-puisi protesnya. Ya. Mungkin karena background saya juga di juru warta, di wartawan ya. Kita wartawan kan suka cari berita-berita sensasi, berita-berita yang menggugah semangat pembaca. Ya, saya suka gitu, jadi akhirnya nulis puisi juga seperti itu. Jadi mungkin jarang puisi-puisi saya yang melankolis, yang didapatkan orang yang misalnya merayu-rayu gitu, jarang. Kalaupun saya tulis tentang alam, tapi alam itu saya hidupkan jadi orang. Ya, bukan alam sebenarnya. Seperti Sawang Mane Erak Sekejap, orang bilang kok porno kali puisinya.
Aku rebah di dadamu yang kekar dengan bebuluan yang masih apa segala macam. Padahal saya kan desa gitu membayangkan itu pohon-pohon itu sebagai bebuluan dada di desa Sawamane itu. Aku damai di Kecipa Arya di dadamu yang kekar macam-macam lah saya buat. Jadi orang menuduh kok porno kali puisinya. Enggak lah. Di usianya yang senja, tak menyurutkan semangat Rosni untuk terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Kalau sekarang saya kegiatan lebih pada boleh katakan untuk keagamaan, terutama mendampingi ibu-ibu untuk belajar Al-Quran secara benar, tahsin Al-Quran. Jadi sekarang mungkin kurang lebih ada 100 anggota saya. Jadi itulah yang saya merasa sangat bahagia sekarang. Saya pernah mondok ya selama 1 tahun, hampir 2 tahun di salah satu pondok di luar Aceh Barat. Dan saya merasa ilmu yang saya dapat di sana karena kebetulan kita langsung dari Syekh dari Madinah, dari Syekhah dari Maroko dan banyak lagi ustadz-ustadz yang sangat berkompeten untuk belajar gitu ya. Sebentar. Di haqqa hati-hati ya, jangan sampai terkesan ada hamzah haqqa. Jadi haqqa gitu aja. Haqqa. Saya nggak mikir kalau pulang dari sana saya akan punya kelompok-kelompok gini. Saya merasa itu diri saya masih butuh gitu. Saya belum masih harus saya dapat ilmu tentang tidak hanya tentang Quran tapi tentang lain-lainnya juga, hafalan-hafalan saya sangat perlu gitu. Dan ternyata setelah itu baru kita buka satu di rumah, ternyata yang lain mulai berminat ya. Jadi akhirnya sampai karena nggak cukup hari lagi, udah habis hari, malam juga sekarang ada beberapa malam. Ya, saya juga tetap mengajar sampai jam 10 malam. Syukur itu sudah nggak kita hayati kata syukur. Kata syukur itu gimana dan sampai di mana gitu ya. Kepeduliannya terhadap masyarakat juga ia tunjukkan dengan terus memberikan motivasi, terutama bagi kaum perempuan. Bagaimana kalau misalnya kita melihat teman kita sakit. Saya sering juga buat pelatihan public speaking, pelatihan saling etika kita sesama perempuan saling mendukung. Nggak ada begitu ada seorang perempuan apa pula yang hebat kali dia itu nggak gitu ya, tapi kita dukung apapun profesi dia, kita dukung gitu saya bilang. Kurangi kalau tidak bisa dihabisi atau tidak bisa ditinggalkan, kurangi hal-hal yang sia-sia. Wanita, pria itu adalah sumber daya yang sangat yang perlu dikembangkan, perlu dibina. Ya, jangan pula si perempuan padahal dia udah punya pendidikan tinggi tapi akhirnya ilmu yang ada, pendidikan yang dia pelajari itu akhirnya terbenam begitu saja karena tidak dilibatkan. Ya, sering sekali perempuan kan gitu. Kami sebagai warga Aceh Barat, Kak, sebagai artiannya saya Bu Rosni Idham ada seorang tokoh yang luar biasa sebagai motivator dan inspirator. Mengapa hal ini kami sampaikan? Karena sejak awal kita masih di posisi remaja, Bu Rosni Idham itu udah sering memberikan sebuah yang motivasi buat kami para remaja, terutama sebagai beliau tokoh seorang sastrawan. Namun beliau multi talenta sehingga menjadi hal ini semakin hari semakin kami menjadi seorang inspirator yang luar biasa. Dari semenjak remaja kemudian berkembang menjadi tumbuh menjadi dewasa. Banyak hal yang kami mendapatkan dari sosok beliau itu karena memang bukti nyata di dunia pendidikan, di wawasan kemasyarakatan, dan juga di ranah politiknya serta islaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah ditunggu dari beberapa hari. Beliau sosok
wanita yang menjadi pedoman bagi pelajar, baik itu mahasiswa maupun itu bagi penulis seperti kami jurnalis. Beliau selalu menciptakan puisi-puisi perjuangan dan selalu menciptakan puisi yang menjadi inspirasi bagi kami. Beliau juga mencontohkan hal yang baik bagi kami terkait dengan dunia kehidupan modern maupun yang harus kita taati yang ke depan. Kemarin kami ada buat kegiatan survei, yaitu postingan terkait siapa wanita inspiratif di Aceh Barat. Kami sebarkan survei tersebut ke seluruh pelosok. Dan terbukti bahwasanya Yunda Rusni Idham ini adalah sosok inspiratif. Keluarga menjadi sumber dukungannya untuk terus berkarya. Meski dirinya hidup dengan kesederhanaan, keluarga menjadi tempat ternyaman baginya dan tempat terbaik untuk berbagi. Kalau saya melihat Ibu Rosni ini adalah memang sosok yang mendatangkan inspiratif buat banyak orang, juga buat kami keluarga sendiri ya. Kemudian saya melihat Ibu Rosni juga sosok yang memang patut kita teladani ya, bagaimana beliau, cara berkiprah beliau di masyarakat, cara beliau bergaul di masyarakat, kemudian cara beliau memberi ilmu-ilmu kepada orang lain. Itu kok saya lihat itu adalah hal yang luar biasa yang mungkin ya kami sendiri mungkin belum bisa mengikuti sepenuhnya seperti beliau. Kalau saya melihat puisi-puisi beliau itu kan padahal beliau mencipta puisi itu jauh sebelum kejadian apa yang terjadi ya. Tetapi ketika memang pas terjadi itu adalah puisi beliau yang beliau buat itu sekian tahun lalu. Misalnya contoh Saumane Erat Sekejap. Itu betul-betul dulu Saumane itu bagus tapi tiba-tiba dikikis oleh air jadi betul-betul amblas. Nah, kemudian juga yang tsunami. Kemudian juga mengenai puisi-puisi beliau itu sangat saya bilang kalaupun hari ini anak-anak muda sudah mulai kurang menggemari yang hal-hal seperti itu mungkin karena ini ya kurang dibudayakan ya. Tetapi ketika lomba-lomba banyak sekali puisi-puisi beliau itu yang disenangi oleh anak-anak muda untuk dibaca, untuk dilombakan. Harapan kita adalah kita berharap ya generasi-generasi muda nanti ini Bu Rosni bisa mengkaderisasi ya kader-kadernya untuk ke depan sehingga karya-karya beliau itu tidak terputus ketika suatu hari entah beliau tidak ada lagi tapi karya-karya beliau itu tetap dinikmati oleh anak bangsa dan tetap karya-karya beliau itu tetap gaungnya tetap ada di dunia ini dan digemari oleh anak-anak muda. Karena kalau kita lihat kan puisi-puisi itu memang tentang kehidupan. Kalau menurut Sakila sendiri melihat sosok Mami itu adalah perempuan yang sangat tangguh. Terus Mami itu orangnya baik dan penyabar. Mami juga selalu berpesan sama Sakila untuk nggak perlu untuk mempedulikan orang, harus selalu berkarya sendiri. Karena dengan cara kita tuh sukses, jadi orang tuh iri melihatnya, bukan dengan cara menjatuhkan atau selainnya. Mami tuh nggak pernah sia-siain waktu. Menurut Mami tuh waktu tuh cukup berharga. Jadi Mami tuh waktu tidurnya itu dalam 24 jam. Mami tidur cuma dalam sehari itu 3 jam. Akan kita biarkankah tikus-tikus menggerogoti merambah hingga ke tulang sum-sum kita, membuka lahan di atas. Sakila diajarin Mami dari kecil dari TK. Di TK tuh Mami selalu bawa Sakila kalau ada yang Mami kayak tentang seni-seni kayak gitu.
Mami itu selalu bawa Sakila. Nanti kadang-kadang juga Sakila itu disuruh untuk maju ke depan ke pentas untuk baca-baca puisi juga. Cakar jantung kita, menancapkan kuku di atas ketakberdayaan. Semoga Mami bisa menjadi sosok inspiratif bagi keluarga dan juga orang lain. Bahwa berbuat ini tidak ada istilah pensiun, ya, tidak ada istilah pensiun kalau selagi kita masih bisa. Kalau puisi saya menggambarkan di situ selagi lidah itu masih bisa berucap, fikir masih bisa berpikir, ya, kepala masih bisa. Usia tak menghalangi Rosni untuk terus berbagi ilmu tentang puisi sebagai warisan karya sastra. Menulis puisi itu bukan sekedar hobi, tapi memang betul-betul merasakan ini puisi. Saya mengangkat Ibu Rosni sebagai subjek utama film kami karena sebenarnya saya sudah lebih dulu kenal Ibu Rosni itu karena punya ikatan keluarga. Jadi saya sejak kecil sudah lihat bagaimana beliau berjuang. Beliau seorang perempuan, beliau aslinya orang Melabuh, tapi beliau sering berjalan ke luar daerah itu untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Padahal saat itu di pegunungan itu penuh dengan bahaya, ya. Apalagi orang perempuan berjalan sendiri itu agak berbahaya. Saya melihat sendiri bagaimana beliau memperjuangkan perdamaian ini. Beliau diteror, saya melihat langsung. Jadi saya pikir beliau ini hebat. Jadi lewat puisi itu luar biasa ya, kita bisa ungkapkan misalnya seperti judul yang saya buat, misalnya bertubi-tubi negeri terluka, ada negeri terluka 1, ada negeri terluka 2. Yang saya katakan di situ, kemana galauku akan kualamatkan? Pada langit, langit tak lagi biru, penuh asap campur debu. Pada laut, laut tak lagi bergelombang, keluh dalam dihempas karang. Pada rumput dan ilalang, menggigil di tengah padang. Ya, hanya pada Engkau yang Maha Kuasa, yang kuasa memahami apa yang kami rasakan. Kan gitulah istilahnya ya. Berbagai karya yang telah ia hasilkan telah mengantarkannya meraih berbagai penghargaan. Pesan saya jangan takut gitu ya, jangan takut mencoba. Jadi keberanian itu harus muncul gitu, harus ada. Ketika kita telah mencoba, dan kemudian berhasil, ada kepuasan pada diri. Ya. Oh ternyata saya bisa, ternyata Allah juga memberi saya kesempatan di dunia ini. Ya, udah lanjut. Jadi jangan selalu negatif thinking yang muncul di pikiran. Di pikiran kita selalu yang negatif. Nanti gagal, nanti ditertawain, nanti tulisan saya ditertawain orang, nanti dibuang ketika saya kirim, macam lah. Tapi coba aja, kalau misalnya belum ya berarti kita berusaha lagi, dig a little more, jadi gali lagi, lebih dalam lagi kan gitu. Gali lagi. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak punya kemampuan gitu ya. Kita harus coba, ternyata aku bisa ya gitu. Saya sering katakan, apabila kita menginginkan pulau baru, harus berani berlayar ke tengah, meninggalkan pantai, mengharungi ombak dan badai. Itu harus berani. Karena dunia pertama kita tekuni itu memang penuh tantangan, ya kita harus terus mencoba. Dan setiap kita menginginkan hujan, pasti harus berani menerima mendung. Karena mendung merupakan salah satu tanda akan turunnya hujan. Setiap untaian kata yang ia goreskan menjadi saksi perjalanan hidupnya. Puisi tak hanya sekedar kata, tapi juga menyimpan berbagai cerita. Perempuan namamu. Simak lembar demi lembar ceceran dedaunan yang bertuliskan namamu perempuan. Yang segar pada daun muda atau yang luruh dan renta pada lembar kusam zaman menderanya. Yang bertulis emas disayang-sayang atau dari liur tua diabai jadi angin. Eja sekujur era tentangmu perempuan dari firman Mahafitri dan sabda para nabi hingga yang hinggap pada sesepuh
Perempuan, wahai dirimu adalah tiang negara. Kokohkan dengan karya dan karsa, penopang ekonomi bangsa. Tegar dan kekar menepis stigma, merajut cita wanita ibu bangsa. Mandiri, kreatif, berkarisma. Namamu perempuan, bergayut sejuta semboyan, terbalut ragam slogan. Sibak selimut malam, tatap gemerlap gemintang, hari depan luas membentang. Cahaya benderang adalah pelangi kehidupan. Melabuh Maret 2008.